Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Az-Zarnuji. Sekarang kita sudah sampai kepada fasal yang ke-12, yaitu faslun fi ma yurithu al-hifdha wa fi ma yurithu an-nisyan. Fasal yang menerangkan tentang hal-hal yang membuat cepat hafal dan yang membuat mudah lupa. Nah, ini sangat penting, apalagi adik-adik ini adalah orang-orang yang sedang menghafalkan Al-Quran. Maka harus diperhatikan, harus didengar dengan baik. Langsung saja kita mulai. Adapun hal yang paling kuat sebagai penyebab kuat hafalan adalah bersungguh-sungguh. Jadi kalau mau menghafal itu, menghafalnya itu harus dengan bersungguh-sungguh. Kemudian al-muadobah. Apa al-muadobah? Muadobah itu adalah terus menerus. Jadi enggak pertama ngafalin, kedua enggak ngafalin lagi, enggak ngafal lagi, enggak bisa seperti itu. Biar kuat hafalan itu harus dilatih dengan terus menerus menghafal. Kemudian sedikit makan, menyedikitkan makan. Kemudian melakukan sholat malam, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga termasuk untuk memperkuat hafalan. Paham ya? Jadi membaca Al-Quran secara tidak langsung itu juga membuat otak kita cepat untuk menghafalkan sesuatu. Jadi harus bersungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Quran. Dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih menguatkan hafalan daripada membaca Al-Quran dengan cara melihat Al-Quran. Salah satu yang membuat kita cepat hafal itu apa? Dengan sering membaca Al-Quran, tetapi dengan nazar, dengan melihat, bukan dengan bil ghaib. Itu juga salah satu faktor yang membuat kita cepat hafal, membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran. Karena membaca Al-Quran dengan melihat langsung lebih afdol. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, afdolul a'mali ummati qiraatul Quran nazaran. Jadi paling utama-utamanya amalan umatku adalah membaca Al-Quran dengan melihat langsung. Ini langsung dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Saddad bin Hakim memimpikan salah satu dari saudara-saudaranya yang telah meninggal dunia. Jadi memimpikan dia itu dalam mimpi itu bertemu dengan saudaranya yang sudah meninggal dunia. Kemudian dia berkata kepada saudaranya tersebut, hal apa yang kamu dapati paling bermanfaat untukmu? Kemudian saudaranya menjawab, membaca Al-Quran dengan melihat langsung. Ini ulama dari mimpi itu sudah dilihati mimpi kalau membaca Al-Quran dengan secara langsung itu bisa bermanfaat bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat, di alam kubur. Dan dia saudaranya ketika mengangkat Al-Quran membaca, jadi ini adalah doa yang diucapkan oleh saudaranya tadi yang membuat dia tidak disiksa di alam kubur. Jadi setiap dia itu mau mengangkat Al-Quran, saudaranya ini berkata, Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadan al abidin wa dahrad dahirin. Ini adalah doa ketika mengangkat mushaf, mengangkat Al-Quran. Dan dia juga berkata setelah melaksanakan sholat wajib, amantu billahil wahidil ahad wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Ini adalah doa ketika selesai sholat wajib yang diucapkan oleh saudara Saddad bin Hakim. Dikasih tahu di dalam mimpi tersebut.
Paham ya, ini adalah doa-doa. Kalau bisa dihafalkan, diamalkan. Kemudian memperbanyak membaca sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga apa, bisa menguatkan hafalan dengan memperbanyak sholawat. Lebih-lebih sekarang ini kita ada di bulan Maulid, karena Nabi merupakan rahmat untuk semesta alam. Dikatakan dalam sebuah syair, syakautu ila waki isu ahifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifdha fadlun min ilahin wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Aku mengadu kepada Waqi tentang jeleknya hafalanku, dan dia menunjukkan aku untuk meninggalkan maksiat. Innal hifdha fadlun min ilahin wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Karena kuat dalam hafalan itu karena Tuhan, sedang karunia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Kekuatan untuk menghafal, kekuatan untuk menghafal pelajaran, kekuatan untuk menghafal Al-Quran, itu semuanya itu datangnya dari Allah. Sedangkan Allah tidak akan memberikan keutamaan hal tersebut kepada orang yang berbuat maksiat. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian apalagi yang memperkuat hafalan, ditambahkan lagi oleh Asy-Sya'Az-Zarnuji adalah bersiwak setiap saat, itu juga bisa memperkuat hafalan. Meminum madu, memakan kundur atau kemenyan putih dicampur dengan gula, dan memakan 21 anggur kering kismis yang merah setiap hari di saat keadaan lapar, itu dapat membuat kuat hafalan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Dan setiap apa saja yang dapat mengurangi dahak dan basah-basah di badan itu dapat menambah kuat hafalan. Jadi menambah kuat hafalan itu dengan mengurangi dahak, seperti yang kemarin-kemarin sudah dibahas. Balgham dengan apa? Salah satunya dengan menyedikitkan makan, itu dapat mengurangi dahak. Sedangkan tiap sesuatu yang menambah dahak dapat memudahkan lupa, sebaliknya seperti itu. Kemudian Asy-Sya'Az-Zarnuji menjelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan kelupaan, sering lupa. Adapun hal-hal yang mengakibatkan mudah lupa adalah perbuatan maksiat. Semakin orang itu sering berbuat maksiat, maka dia akan sering lupa. Kemudian sangat cemas, terlalu cemas dan sedih dalam urusan dunia. Terlalu sibuk dan bergantung dengan hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Sesungguhnya kami telah menyebutkan bahwa tidak pantas bagi orang yang berakal itu mencemaskan atau mengkhawatirkan urusan dunia. Sebab apa? Sebab hal itu dapat membahayakan dan tidak memberikan manfaat. Jadi ketika kita hanya mengurusi dunia saja, itu tidak akan memberikan kita manfaat. Sedangkan kita itu harus apa? Juga mempersiapkan tentang hari-hari akhirat, mempersiapkan bekal kita di akhirat nanti. Mengkhawatirkan urusan dunia itu tidak akan sepi dari kegelapan dalam hati, sedangkan mencemaskan urusan akhirat tidak akan sepi dari cahaya dalam hati. Artinya apa? Ketika ada seseorang yang mengkhawatirkan dunia, maka hatinya akan diliputi dengan kegelapan. Sedangkan kalau misalkan ada orang itu mengkhawatirkan masalah akhirat, maka hatinya akan diliputi oleh cahaya kebaikan. Kalau hati kita susah sebab dunia, memikirkan dunia saja, maka hati kita akan terasa gelap, akan merasa susah, akan merasa cemas akan segala sesuatu. Tapi kalau misalkan kita memikirkan akhirat, maka hati kita akan dicahayai oleh cahaya yang terang benderang, akan dilampangkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bekas cahaya itu akan tampak dalam sholatnya. Mencemaskan dunia dapat mencegah dari berbuat baik, sedangkan mencemaskan akhirat dan mendorong untuk itu akan mendorong untuk berbuat baik.
Kemudian menyibukkan diri melaksanakan sholat dengan khusyuk itu juga bisa memperkuat hafalan. Sholatnya dengan khusyuk itu adalah sesuatu yang tidak kita sadari ternyata dapat dapat memperkuat hafalan kita. Apalagi menyibukkan diri dengan mencari ilmu itu dapat menghilangkan rasa susah, cemas dan sedih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam An-Nasr bin Hasan Al-Maghribain dalam hubah syairnya, dalam syair yang disenandungkan darinya, Ista'in Nasr bin Al-Hasan fi kulli ilmin yuhtazan. Mintalah pertolongan wahai Nasr bin Hasan di setiap mencari ilmu yang akan dijaga. Dzakal ladzi yunfil hazan wa ghairuhu la yu'taman. Demikian itu yang menghilangkan kesedihan, dengan selain cara itu tidak menjamin bisa. Kemudian Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi itu berkata dalam sebuah syair mengenai amah mustauladah miliknya, yaitu syairnya, salamun ala man tayyamatni bi zarfiha wa lum'ati khaddaiha wa lamhati tarafiha. Salam untuk wanita yang telah membuatku terpesona atas parasnya yang cantik, berkilau kedua pipinya dan atas kedipan matanya yang menggoda. Sabbatsni wa asabbatsni fatatun malihatun tahayyaratul awhamu fi kunhi wasfiha. Wanita muda dan cantik telah menawanku atau menawan hatiku dan membuatku terpesona, kacau angan-anganku atas keadaan sifat-sifat yang sempurna. Kemudian saya berkata, itu Syekh Zarnuji, dharini wa dharini fa innani saghaftu bi tahsilil ulumi wa kashfiha. Tinggalkan aku dan maafkan aku, karena sesungguhnya saya memilih untuk cinta untuk meraih ilmu agama dan membuka tabirnya hal-hal yang dalam ilmu agama. Wali fi tullabil fawdi wal ilmi wat tuqa ghinan an ghina'il ghaniyati wa arfiha. Cukup bagiku sebagai santri yang menuntut ilmu, keutamaan dan takwa, tidak butuh nyanyian lagu-lagu cantik yang baunya yang sangat wangi. Jadi beliau ini lebih mengedepankan menuntut ilmu daripada memilih wanita yang sangat cantik. Subhanallah. Kemudian ini yang harus ketahui juga, sebab-sebab yang membuat lupa itu apa saja. Nah, ini akan disebutkan oleh Az-Zarnuji setelahnya, harus dicatat ya. Adapun sebab-sebab yang mengakibatkan lupa pada ilmu adalah memakan ketumbar yang basah, memakan buah apel yang kecut, melihat kepada sesuatu yang disalib. Jadi apa-apa yang disalib itu bisa mengurangi atau memudahkan kita untuk cepat lupa. Misalkan lewat di depan gereja kita lihat salibnya, atau melihat film yang ada di sana ada salib-salibnya, itu bisa melemahkan hafalan kita. Dan membaca tulisan di papan kuburan, ketika kita ziarah yang ada di papan kuburan itu, batu nisannya kita baca, ini juga bisa melemahkan hafalan kita. Berjalan di antara deretan-deretan unta, membuang kutu yang masih hidup ke tanah, sesuatu yang remeh ternyata bisa memperlambat hafalan kita. Dan membekam lubang di tengkuk, maka hindarilah semua itu, karena semua itu dapat mengakibatkan kelupaan. Jadi harus diperhatikan apa-apa yang bisa menguatkan hafalan dan apa-apa yang bisa mengakibatkan kelupaan. Bahkan sesuatu yang tidak kita sangka itu bisa memperkuat hafalan, dan sesuatu yang kecil itu juga bisa membuat kita sering lupa atau mengakibatkan kita lemah hafalan. Harus diperhatikan ya, apalagi adik-adik adalah orang yang sedang menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.